Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dikandangi Mas Askafi. Mas, ini ada pertanyaan buat teman-teman, Mas. Dari teman-teman yang kemarin tanya analisa usaha. Misalnya beli paket bedding di sini itu kayak peluang usaha ini seperti apa gitu loh, Mas, analisanya. Kalau kita analisa Mas Arju ya. Iya. Yang penting analisa kita itu real Mas Arju. Realnya gini, kita pakai yang logis saja. Analisa kita pakai contoh aja ya. Pakan kita kan serba 5.000. Bisa. Oh tadi ya, bisa close door atau komposit. Komposit lah, kayak gini aja. Iya. Kita ambil yang terkecil 5.000. 5.000 ini kan di angka 1.250 kita per ekor kan. Harga per ekornya ya. Ekornya dianggap kan 1.250 per ekor. Ini kita pakai fattening aja Mas Arju ya. Analisa untuk fattening dulu Fattening, ini misal pakai fattening ya. Kita pakai fattening dulu. Kita untuk fattening ini gini. Kita beli di angka 1.250. Iya. Ini usia 6 bulan. Kita pakai fattening selama 2 bulan. Pakai 3 bulan aja Mas Arju. 3 bulan ya, umumnya 3 bulan. Ini kita di angka bobot 17 Mas Arju. Kecil dombanya, memang kecil, 17 sampai 20. 17 sampai 20. Kita pakai analisis per bulan kita kasih makan anggap aja 100.000 Mas Arju ya, dari modal. 100.000 kali 3 kali 3 berarti kan 300.000 Mas Arju. Kita berarti selama 3 bulan ke depan kita butuh modal per ekornya 1.550. Ini semua itu modalnya ya. Itu semua per ekor ya. Per ekor 1.550.000 untuk biaya 1 ekor dombanya. Ini kita dianggap bobot 17 kg. Ya Mas Arjo ya. 17 anggap aja terkecil 17. Atau bahkan kita pakai 15 juga enggak apa-apa nanti. 17 aja Mas Arjo. 17 ya. Kita pakai 17 aja. 17. Kita per bulan bisa genjot kalau kita fattening. Pertambahan bobot sekitar 5 kg Mas Arjo. 5 kilo ya. Enggak usah banyak-banyak. 4 sampai 5 aja. 5 aja Mas Arjo. 5 selama 3 bulan. Iya. Berarti pertambahan bobot 15 kg per bulan per 3 bulan. Iya. Kita kalikan aja Mas Arjo, enggak usah sulit-sulit. 15 tambah tadi ditambah 17 kg modal kita di awal. Ketemunya berarti berapa Mas Arju? 22 32 Mas Arju. Iya, sorry Mas. Ya, 32. Kita pakai kiloan termurah aja Mas Arju 3 bulan. 55.000 per kilogram untuk domba betina. Berarti 32 dikalikan 55. Berarti ketemunya berapa Mas Arju? Kita nggo kalkulator ya Mas. Kita pakai kalkulator aja Mas Arju. Lah ya ben gambarannya biar jelas. Ben jelas iki lho. Tiwas bingung kok. Kalkulator, waduh ini HP-nya agak bermasalah Mas Arju. Iya. Kakean wong telepon ya, Mas. Kalau telepon akhirnya ngeblank. Ini contoh. Kita pakai 32 ya tadi. 32 kg. Kita kalikan 55. Ketemunya 1.760.000. Kita analisis pemakaian pakan tadi berapa Mas Arju? 1.550 ya? 1.550 sing 1.250 kuwi mau. Modale sing 100 biaya pakan per 1 bulan dikalikan 3 berarti kan 300. 1.250.000 ditambah 300.000 biaya pakan tadi. 300 gini deh. 300.000 biaya pakan 1.550.000. Untuk 3 bulan fattening. Ini untuk fattening Mas Arju. Fattening ya, ini fattening dulu teman-teman. Fattening dulu. Keluarnya tadi 32 kilo. Bobot per bulan 5 kilo. 15 kilo ditambah 17. Keluarnya 32 kilo. Ini Mas Arju, 1.760.000. Dikurangi tadi Mas, 1.550. Dikurangi 1.550. Coba Mas dikurangi. Dikurangi ya Mas Arju. Kita langsung pakai real aja. Dikurangi 1.550. Maaf. 1.760 dikurangi 1.550. 210. Nah, ini. Per 3 bulan kita dapat uang 210. Per ekor ya? Per ekor.
Per ekor cuman 210.000 keuntungan kita selama 3 bulan. Nah, karena kita pakai karyawan, anggap aja kita sumbangkan per ekor ini 50.000 untuk karyawan tiap bulan. Iya. Berarti kita kepotong 150 Mas Arjo ya. 150. 150. 210 dikurangi 150 per 3 bulan ya untuk gaji karyawan. Cuma dapat 60.000 per bulan, per 3 bulan Mas Arjo. Iya, itu kalau pakai karyawan. Pakai satu karyawan Mas Arjo ya. Ini. Cuman 60.000 ini kalau kita kalikan 100 ekor. Iya. Keuntungan bersih kita 6 juta. Iya, 6 juta. Per 3 bulan. Kita tapi duduk manis. Iya. Wes duduk manis dapat 6 juta per 100. Iya. Kalau mau nambah lagi, kita kalikan. Ini untuk 100 Mas Arjo ya. Iya. Kalau untuk 200. Ya kali 2. Ditambah 6 juta lagi. 6 juta lagi. Iya. 12 juta. 12 juta per 3 bulan. Berarti per bulan berapa Mas Arjo? 4 juta. Kita duduk manis. Itu setara Sandure UMR Kediri ya. UMR Kediri kita Sandure itu lebih ke UMR Surabaya sih. Betul, UMR Surabaya. Lah, itu kenapa kami menerapkan di kandang kami minimal ada 150 ekor untuk fattening kami. Untuk gaji karyawan dan keuntungan di luar penjualan kami. Jadi kita rata-rata per bulan untuk fattening saja pendapatan per 3 bulan kita dapat kurang lebih sekitar 8 juta Mas Arjo. Pendapatan bersih. Iya. Tapi per 3 bulan kecil memang, bagi kami kecil, bagi teman-teman semua mungkin kecil, cuman kita kalikan aja perkaliannya. Kalau kita mau genjot penghasilan besar, ya berarti modal kita harus ditambah lagi. Nah, gimana kok kambing kita nggak pernah habis di fattening buat pakan? Kami pakai sistem gini. Kalau untuk domba yang kita fattening, keuntungannya per 3 bulan enggak kita ambil Mas Arjo. Kita ambil buat biaya karyawan. Karyawan kita di sini 3 juta per bulan. Iya. Kita setarakan UMR. Kita setara UMR semua di sini. Iya. Kita karyawan, kita ambil untuk karyawan yang di kandang 3 juta. Sisanya kita belikan kambing lagi. Seperti itu. Tidak kita jual, tidak kita ambil keuntungan. Tapi kita lipat gandakan di kambing. Contohnya seperti ini. Kita untungnya tadi kan 12 juta per 200. Iya. 3 juta tadi gaji karyawan. Bukan, berarti kan 9 juta untuk anggap aja. Bukan, tadi kan bersihnya 12. Iya, bersih 12. Bersih 12. Itu 12 juta tadi. Kita belikan kambing 12 lagi. Per 3 bulan kambing kita tambah 12. Kita nggak muluk-muluk per bulan harus nambah 10 ekor, enggak. Kita per 3 bulan kita konsisten nambah 12 ekor untuk populasi. Berarti kita pakai, kalau 12 berarti kita nambah 3 kotak, anggap aja 3 kotak. Kita manfaatkan seperti itu. Nah, kita nambah 12 ekor per 3 bulan. Sudah kita jalani selama kurang lebih 5 tahun Mas Arjo. Jadi awalnya sedikit ya tetap ya? Awalnya dulu 100 dulu. 100 ya? Sekarang sudah sekitar 200-an untuk fattening. Dari situ kita bisa berkembangnya. Jadi keuntungannya enggak kita ambil, tapi kita lipat gandakan dulu. Kenapa kok kita lipat gandakan? Karena anggap aja uang itu uang inventaris, dan kalau anak sekarang ngarani dana kenakalan Mas Arjo. Dana kenakalan kita belikan kambing lagi. Sedangkan untuk dana pemasaran kita buat operasional sama kita buat tabungan. Seperti itu. Yang kemarin ya sudah kita bahas operasional, marketing ya. Ada marketingnya. Itu 50.000 peng itu. 50.000 peng berapa tadi kemarin sampai 60 juta. Tapi memang seninya marketing itu memang punya seni tersendiri. Marketing kita gunakan untuk pembangunan dan investasi Mas Arjo. Untuk duit marketing buat pembangunan dan sama investasi ya. Tabungan lah. Seperti ini Mas Arjo. Iya. Kita kemarin bangun habis sekitar 100 juta Mas Arjo. Yang mana Mas? Ini semua ini. Total nanti ya? Total untuk kandang ini masih kandang sama sekitar ini sudah sampai 100. Kalau untuk renovasi gudang sama rumah kemarin kita 1 tahun ini, pembangunan kita 1 tahun Mas Arjo. Setelah 1 tahun berjalan. Ya. Untuk padepokan ini sama kandang ini kita berjalan 1 tahun habis sekitar 400 juta. Itu kita ambilkan dari dana marketing ya. Jadi pure uang kambing ya saja. Dari itu rumah Mas Kavi memang baru ya Mas, baru berapa bulan?
Baru 1 tahun Mas Arju, 1 tahun pembangunan ini. Belum bangun juga. belum selesai ya. Di rumah sampai Rumah sekarang sampai ini bikin kandang ini kita belum selesai. sama 1 gudang tahun. ya. Jadi Ya. ada rencana berarti ini nanti juga diperbaiki lagi nggak? Ini nanti kalau kambing stok kita sudah tempat geseran lagi, sudah bisa, baru kita renov juga, kita naikkan. Ini masih renov itu ya, Iya. gudang pakannya Pure 400 juta dari marketing ya. marketing. Kalau untuk tahun kemarin kita berinvestasinya kan di tanah. Iya. Soalnya gini, kalau kita investasinya kita kemarin investasi di tanah sekitar 300 juta. Iya. Itu gini, kita kemarin ngambil sikap investasi di tanah karena kenapa? Karena bank pakan kita kan terus berkurang Iya. pemasoknya. Nah, kita investasi di tanah. Tahun ini tanah Iya. kita yang investasi 1 tahun yang lalu kita tanami rumput pedot dan pancong untuk bahan silase. Oh iya iya. Jadi investasinya seperti itu kita. Jadi bang bertahap ya. Bertahap. Ini hari ini analisa usaha fattening aja atau ada breeding juga mas? Mungkin. Ini veternya tadi kan itu 210 per 3 bulan keuntungan bersih kita. Lah kalau analisa veternya gini Mas Arju. Breeding. Breeding. Kalau tadi tapi Pak mau ditandangi dia gak apa-apa toh mas lagi belajar. Ya lebih banyak lagi Mas Arju, berarti 210 tadi ya toh. 210 per ekor dikalikan 200 berapa tadi? Iya, 6 juta per bulan Mas Arju. Tandangi dewe ya. Tapi lama-kelamaan ya peyok Mas Arju. Tandangi dewe. Intinya berbagi rezeki juga sih. Rezeki kita tambah lancar. Gini kalau kita analisis breeding ya sekarang. Breeding. Contoh breeding yang mana? Ini kita hamilan kita jual di angka 1.500.000-an. Hamilan ya? Ke Jogja. Oh udah laku ya mas? Paket hamilan 10 ekor 15 juta nyampe Jogja Mas Arju. Ini kita buat contoh ya yang ini. Kenapa hamilan? Ini hamilan. Ini gini. Ini kita hamilan 1,5 Mas Arju. Ya. Ini nanti dipelihara ke peternak. Wes kita kasih pakan kalau fattening kan 100.000. Untuk breeding kita turunkan sedikit aja Mas Arju. Jangan banyak-banyak. 20.000 per ekor. 1 bulan itu ngaret tuh 20.000. Bukan, kita turunkan 20.000 dari Oh, dari 100. Berarti kisaran 80 ya 80. biayanya. Ini kita pelihara lagi 3 bulan kan beranak. Anggap aja 1 ekor Mas Arju. Iya. 1 ekor kan sudah dapat 600.000. Anaknya harganya. Iya. Itu kalau baru lahir kan belum kita kasih harga. Setelah 2 bulan lagi kan 600.000. 600.000 dijual kita jual 6 bulan ke depan anaknya kan bisa kita jual 600.000 usia 3-4 bulan. Iya. Itu kalau apes 600.000. Kalau jelek ya. Kalau jelek. Nah, selama 6 bulan. Nah, indukan ini kita pelihara 6 bulan. 8 kali 6 tadi operasionalnya berapa Mas Arju? Lah ini 8 kali 6 berarti 480 tidak salah. 480 berarti sisa 120.000. Untungnya ya? Untungnya sedikit sekali memang. 120.000. Kalau dari indukan 10 berarti kan 1.200.000. Tapi indukannya ini kan sudah tambah besar Mas Arju. Oh iya, harganya ya, bisa naik ya? Naik lagi di situ. Kalau ini beli kita 1,5 kondisi bunting, laktasi 1 atau dorongan, itu nanti laktasi 2 kalau kondisi gemuk bisa di angka 1,8. Harga ya? Induknya harganya naik. Itu kalau anak 1 ya mas? Anak 1, kalau anaknya jelek. Lah kalau anaknya bagus kayak gini Mas Arju. Iya. Nah, kan 1 juta lebih semua Mas Arju. Iya, yang kayak model-model gini ya mas ya. Iya, 1 juta lebih minimal kan 1 juta kita terimanya. Seperti itu. Itu apalagi naik beranak 2. Beranak 2 tambah lagi. Tapi memang lebih lama ya mas? Lebih lama. 6 berarti 6 bulan ya tadi? 6 bulan. Tapi kita patokannya gini. Setiap usaha kan pasti ada kendala. Setiap usaha itu kan kita minimalisir kerugian. Jadi kita analisa hal sing terkecil aja. Terkecil ya? Besar, iya. Ibaratnya per bulan kita cuma dapat untung 30.000 untuk fattening, untuk breeding. Iya. 30.000 untuk breeding. Cuman kalau nanti kita di angka 600.000 kan meleset. Iya. Cempe terjelek. Iya. Nanti kalau kita cempenya laku 1 juta, berarti yang 400.000 kan bonus Mas Arju. Iya. Nah, kita kan hitungannya gini, wah kita mbone seneng tinggi, alhamdulillah kan dapat tambahan 400.000 tadi. Kalau bagus 1 juta ya, itu bonusnya 400.000. Kalau laku 600.000, berarti anggap aja kita sesuai dengan target kita.
Apalagi lek rezeki mana dua terus Mana dua, laku 1.000 laku semua. 1.000 semua, wis. Alhamdulillah. Ya. Bersyukurnya kita di situ. Cuma analisa di sampean taman terapi tetap yang terkecil ya. Terkecil dan biar di angka kerugian, jangan biar- di angka untung dulu. Nah nanti kalau kita bayangin Pak Askafi iya. 1 tahun investnya 400 juta, 300 juta. Ah, Mesti bayangannya, kok enak wih, melu-melu aku lah. Itu yang nggak tahu perjuangannya. iya. 15 Langsung. berapa Nggak tahun Mas? bisa, 15 tahun. 15 tahun itu bukan waktu yang Singkat. Iya. mungkin gini Mas, apa ya, modal itu hampir semua orang sekarang bisa ya. Bisa. Cuman pengalaman dan waktu itu yang mahal itu. Yang mahal di situ. Makanya gini, ada orang juga banyak investor Yang pengen invest di Samen ya. Invest di saya banyak. Ada yang 2M, 1M. Banyak Mas Arjo. Ada Yang pengen tanah invest itu Mas, yang WA itu. Iya, ada. Iya. Yang WA banyak yang mau invest. Mas, ini invest saya ada tanah 6 hektar. Iya. Saya kelola nih, Iya. atau jenengan kelola, saya kasih invest 1M. Eh, Kita tidak terima Mas Arjo. Kenapa tidak kita terima? Pelajaran itu mahal Mas Arjo. iya. Gini mahalnya. Kalau mereka invest itu, mereka kan belum tahu Iya. kondisi lapangannya seperti apa. Iya. Terus nanti kendalanya apa. Kan invest itu kan sistemnya sebenarnya harus dikembalikan kalau rugi. Tapi kita kan Iya. Nama investasi itu enggak, kalau pelaku usahanya rugi, Iya. itu enggak wajib mengembalikan. Lah, Sebenarnya adalah. dikembalikan. Lek kembalikan berarti utang ya. Utang, kalau mengembalikan itu utang piutang. Kalau invest itu umpama yang pelaku usaha itu gagal atau rugi, Iya. itu uangnya sudah kita anggap hilang sebenarnya. Sebenarnya itu loh. Nah, karena kita kasihan pada investor kita, Iya. kita sudah jelaskan, jelentrehkan, Pak, kalau mau invest 1M jangan dulu, nanti jenengan rugi, kita Iya. usahanya enggak pasti. Iya. Kita terapkan seperti itu. Kalau jenengan mau, Iya. kita usaha bareng, enggak usah banyak-banyak dulu. Jenengan pakai modal aja 100 juta, bidding sendiri, kita jadikan mitra kita, nanti kita arahkan. Insya Allah 5 atau 1 tahun ke depan jenengan tahu cocok apa enggak dengan bidang usaha ini. Oh iya, seperti bener itu. bener. Jadi kayak ngerasain diri Kita Mas ya. merasakan tahu. Dan nanti kalau mereka sudah tahu, baru kita genjot. Pak, jenengan butuh berapa ratus ekor? Kalau sudah jadi mitra kita di angka 4 tahun, baru berani kita genjot. Sudah terpercaya Sudah ya kalau. terpercaya, sudah tahu sirkulasinya seperti apa, baru kita genjot. Iya, iya, iya. Banyak Mas Arjo yang pengen invest di kita, miliatan. Iya. Ini yang dari Subang kemarin juga gitu. Mas, saya dari ayam. Saya kemarin ayam rugi 3M. Ini domba prospeknya bagus. Kita ikuti sunnah Nabi. Iya. Ya memang benar Pak, bagus. Saya invest Mas 10M. Dengan, iya, 10M. 10M. Aduh. Ini tanahnya 60 hektar. Kita kelola bareng-bareng. Jangan Pak, saya bilang gitu. Malah jangan ya. Jangan Pak. Jangan. Jenengan belum tahu spekulasi di sini. Nanti jenengan rugi Pak. Orangnya malah ketawa. Saya loh Mas, rugi 3M, 5M sudah biasa. Iya. Oh jangan Pak, bisnis yang barokah sesuai syariat Islam, bukan begitu. Saya bilang seperti itu. Bukan 1-2 orang Mas Arjo yang seperti Iya, itu. benar. Nah makanya dari situ, kalau kita bangun usaha, lebih Iya. baik kita mulai dari nol. Kita tahu, karena kita bermainnya nyawa. Bener nyawa lagian ya. Ya amit lah, kayak kemarin mungkin ya teman-teman sapi udah ngerasain, misalnya kita invest di sapi tiba-tiba kena PMK, terus kena LCD, itu kan ya itu maksudnya ketika orang lihat prospeknya bagus, invest giat nih lah, ternyata ada wabah kayak gitu. Ini jadi memang diantisipasi ya Mas Desa Men ya. Diantisipasi, kita perhitungan benar-benar. Kalau mau invest, mau jadi mitra kita, jangan banyak-banyak dulu. Cukup coba 15-20. Kalau pengiriman pertama, kedua sudah bagus, bisa mengendalikan peternakannya, baru kita grojok dengan 100 ekor. Kita Gitu ya Mas. Iya. Jadi kalau ke mitra bisa ya? Mitra bisa. Jadi kalau mitra itu gimana? Kita tetap pembelian cash, Suplai sehari sampean. suplai dari saya. Kalau Tapi mau nanti waktu jualan, sampean sing beli. saya bisa beli, di luar juga bisa. Kita harganya bertarung Mas Arjo jadi mitra kita. Yang tertinggi, silahkan dijual yang tertinggi. Kalau kita rendah, tinggalkan kita. Oh, iya. Tapi cash Kita Mas. tidak mengkat. Belinya Tapi kita cash. belinya cash.
ada uang ada barang. Mitra ya, Mitra untuk kita. mitra. Jadi ini tadi sudah dijelaskan secara enggak konsepnya ya Mas, mau breeding atau fattening itu dikonsepkan. Resikonya, kerugiannya sudah kita jelaskan. Terus untuk yang kemarin-kemarin mau investasi sudah dijawab sama Mas Askawi. Bukannya kita sombong tidak mau nerima. Iya. Pelajari dulu. Duit kabeh butuh ya Mas ya. Sekarang kalau uang semua punya. Iya, terus Insya Allah kita punya. kalau aslinya lek kamu butuh ya Mas ya. Butuh semua. Kalau saya butuh bilang Pak Askawi butuh berapa bangunan ya? Saya butuh, saya ceritakan. Saya aja habis 400 ini tahun Iya. ini untuk pembangunan. Cuman ya tadi kalau Prosesnya invest itu nggak dibuka, tapi kalau kemitraan dibuka ya Mas. dibuka. Tapi untuk awal kita coba 15 dulu, Kita bisa 15 pelihara dulu, nanti bisa bisa sampai pelihara. 100 juga. Kalau sudah menguasai materinya selama 1 tahun, teruji jadi mitra kita setia dan pemakarannya bagus, pemeliharaan bagus, baru kita genjot ke 100. Oke ya. Ini ada tambahan lagi Mas? Sementara edukasi dari kandang sampai Jakarta Farm itu saja Mas. Ya oke, tadi udah dikasih edukasi dari Pak Askawi. Tatur dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.